aja ya. Hari ini spesial banget kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Orang yang katanya memulai sesuatu di Lampung Barat dan sekarang mulai menjamur. Langsung saja kita sambut Mama Eka Pendi Aspara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu gue ngomong tuh Mama Eka tuh kayak ada something juga bengong tadi ya. Mama Eka apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhirnya loh bisa datang ke Dapur Ciwo. Iya. Katanya tadi produser kita tuh udah lama ngehubungin tapi baru malam ini bisa. Ini agak padat schedule. Karena bisa malam hari ini langsung disambut oleh lampu-lampu baru. Iya dong, lampu baru dengan suasana yang baru ya. Baru ya, kaca di komen udah nggak ada. Jadi jangan komen lagi ya, udah kita turunin. Dalam menyambut Mama Eka, Mama Eka, oke. Kita manggilnya Mama, Abang, Om, enaknya. Jangan om lah, udah ketuaan. Oh, udah. Biasa nih Udah aja ya, Udah Eka ya. Udah Eka. Udah Eka nih, kalau misalnya kita lihat dari data yang dimuat oleh Badan Statistik Indonesia. Udah Eka ini adalah seorang guru, ya, guru di salah satu SMP di Lampung Barat Ya. ya. Habis itu juga dia memiliki sebagai owner homestay Piknik Liwa. Ya. Sudah berapa lama itu Udo? Kalau Homestay-nya? homestay Piknik Liwa itu dari tahun 2016. Wah udah lama ya, 16, 17, 18, 19, 20, udah 4 tahunan juga ya. Bentar, ya. Oke, dan saya udah pernah kesana, tempatnya recommended banget. Seorang vlogger juga, aktivitas barunya sekarang sebagai seorang vlogger. Ya, Iya. gara-gara lockdown ini. Iseng. Isengnya ada vlogger ya. Ketua Genpi Lampung Barat loh, jangan salah. Terus juga salah satu dari 5 pendiri Liwa Art Community. Iya. Dan juga yang paling luar biasa adalah pemantik geliat fotografer yang ada di Lampung Barat gitu. Iya nggak sih? Iya kan ya? Kayaknya iya. Kayaknya. Kita konfirmasi dengan sedikit ngobrol. Mama, Udah. jujur kalau mungkin aku nggak tahu gimana kalian mengenal seorang Udo Eka. Kalau aku tahunya karena memang ketika aku buka Facebook di zaman aku SMA itu Iya. kayak tahun 2011-an, 2011 ke belakang itu, ya itu banyak banget postingan pemandangan landscape Liwa gitu ya, pemandangan Lampung Barat itu justru yang posting adalah Facebooknya Udo Eka gitu kan ya. Nah itu gimana sih kok waktu balik ke Liwa, waktu ada di Liwa, Udo Eka itu kok banyak moto gitu, kenapa ya kok? Saya malah justru kenalnya Udo Eka tuh dari dunia perfotoan. Jadi awalnya sebenarnya saya ini suka motret itu sebenarnya sejak saya di SMA 1 Liwa. Oke. Itu tahun saya SMA itu 99 sampai 2002. 2002 saya lulus. Oke. Belum lahir ya. Tapi masih ini. Baru tumbuh jak. Jadi Sekarang udah hilang jagonya. sekitar tahun 2002 itu memang di awal-awal itu beberapa kali sih sering ngelihat orang bawa kamera. Itu bapaknya Mas Elit itu dulu yang namanya Humas Lampung Barat dulu kan masih pakai kamera film. Kemudian memang sempat dulu di SMA dulu saya ikut ekstra pramuka. Kemudian juga dulu pernah jadi ketua OSIS juga sebentar. Sering juga kadang-kadang kalau kegiatan itu pegang-pegang kamera, tapi dulu kamera Kodak gitu, Kodak. Jadi kamera film film dan itu kamera pocket gitu, kamera pocket. Nah, itu belum tahu tuh mana pocket, mana DSLR dan seterusnya. Singkat cerita tahun 2000, enggak singkat, agak lama ya. Oh iya. Tahun 2002 saya kuliah di Jogja. Oke. Kuliah di Jogja itu pertama saya daftar di Universitas Ahmad Dahlan. Itu di Selasar bawahnya itu, dekat TU apa-apa itu ya, ruangan bawah lah sebelum kita daftar itu. Kemudian waktu itu daftarnya pakai jalur ini sih, jalur prestasi ya, rapor ya, lumayan lapornya agak ini, cuman di negeri enggak ini. Terpaksa saya kuliahnya di luar negeri, alias swasta. Iya. Benar-benar. Karena di negerinya nggak diterima, dulu Unila lewat, IPB lewat, ya lewat aja maksudnya. Iya, kalau nggak cocok lewat ya. Lewat. Berkasnya lewat. Ya, akhirnya ya saya itu kuliah di luar negeri alias swasta. Nah, Universitas Ahmad Dahlan pertama itu melihat di situ ada pameran fotonya anggota lensa WD nih saya bawa. Nah ini kebetulan ini udah seminggu saya sengaja nggak saya pakai karena malam ini mau saya pakai. Jadi lensa WD. Nah saya lihat apa ini foto kok keren nih. Waktu itu saya lihat foto
orang lagi sholat di dekat rel kereta api atau apa, pokoknya kehidupan sehari-hari yang wah ini kayaknya biasa aja tapi di foto kok keren Ini gitu. menarik ya. Waktu itu semester 1, semester 2 sampai semester 3 lewat lah. Karena waktu itu takut nggak ada kamera kalah gitu, biayanya mungkin mahal atau seperti apa gitu, masih takut lah. Akhirnya semester 4 saya ikut ekstra fotografi, saya sedikit memaksa diri lah gitu, kayak mana masa nggak bisa lah gitu ikut aja. Akhirnya ikut itu saya coba dulu Dikdas gitu, pendidikan dasar, kemudian saat di Dikdas itu kan ada tugas-tugas nih, kamu harus moto apa. Waktu itu pertama saya pinjam kameranya temen Bang Ijal Simpang Luas, sekarang dia dia dulu memang kuliah di fotografi, dia di D3 apa lupa saya ininya, kayak isi gitu tapi bukan. Jadi saya pinjam kameranya, dulu kameranya itu FM10 tapi apa ya, lensanya itu nggak bisa di ini lagi tapi masih bisa moto gitu. Nah pinjam itu pertama, kemudian ya akhirnya sempet dulu beli kamera pertama saya FM10. Saya bilang sama ayah saya, dulu saya punya duit 400.000, ini harga kamera 1.900.000 dulu nih tahun 2000-an awal, tahun 2004. Saya rela saya dipotong bulanan saya 50.000 ke 100 lupa saya. Karena saya dulu bulanan dari pertama saya masuk kuliah sampai saya terakhir cuma 400.000, nggak nambah-nambah. Dan itu dulu sebelum saya punya handphone, saya belum punya motor, itu masih nyisa 150.000 biasanya, 150, 100. Hemat pangkal pandai. Karena saya tidak ngerokok. Wow. Jadi agak shock. Jadi kadang-kadang berapa bulanan dulu di Jogja? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Karena teman-teman saya itu biasanya awal bulan dia dikirim, pertengahan bulan dikirim lagi. Saya nggak dari awal sampai akhir segitulah. Sama saya awal bulan dikirim, pertengahan minjem. Awal bulan dikirim, besok minta kirim lagi. Ya ini kayak nan ngobrol lah, boleh saya siapin minum dulu. Seperti biasa. Seperti Ini biasa. agak maju nggak pilih dibuat? Enggak, udah keempat sekarang. Udah keempat. Boleh ambil saya air minum lah. Air panas. Air panas. Terus sama-sama tuti ya. Sambil lanjut ya. Boleh. Jadi Jangan lama-lama ya, guys. Saya takut sendirian. saya jus ya, jus sama. Oh iya. Oke, sampai kita. Ya akhirnya kebelilah kamera itu, kemudian saya ikut UKM fotografi itu karena memang Di UAD ya, UKM. di UAD umat Universitas Ahmad Dahlan Lensa UAD. Nah jadi zaman itu memang sulit untuk mencari referensi fotografi ya. Saya dulu sempat selesai dari Dikdas itu memang tidak semua ilmu yang banyak diserap ya, namanya ini kan harus cari sendiri juga. Jadi dulu ada di depannya Bank BNI ya, ada yang tempat zamanmu udah nggak ada lagi ya, jual buku-buku bekas itu. Oh masih ada. Tapi sebelah sana sekarang. Dekat pos. Dulu di Taman Pintar. Oh iya Dulu di sekarang jadi Taman Pintar. Nah itu beli dulu Fotomedia zaman dulu. Fotomedia itu majalah fotografi sekitar tahun 2002 apa 2004 itu udah nggak ada lagi. Nah jadi itu second saya beli nih 5, ada yang 2.500 kalau nggak salah, ada yang 5.000 tergantung bagus enggaknya, maksudnya ininya keadaannya itu. Nah beli di situ, saya setiap bulan beli 3 gitu, baca coba dan seterusnya. Akhirnya beberapa kali ikut pameran foto, kemudian dulu sempat iseng-iseng kirim, dulu masih film nih, film saya foto. Dulu nggak, kalau klisenya 36 tuh nggak saya cetak semua, jadi ada cetakan 10R itu, 10R itu isinya 36 foto, 36 film. Jadi saya lihat yang paling bagus baru saya cetak 4R. Itu sering saya kirim ke majalah Tarbawi namanya. Jadi majalah Tarbawi itu majalah Islam. Nah saya pernah foto saya jadi cover itu 2 kali kalau nggak salah. Kemudian cover itu dapat 100.000 sama ini ya. Di zaman itu 100.000. dan bukan ditransfer, pakai apa coba? Wesel. Oh, iya betul. Iya. Pernah dibahas di episode berapa Wesel itu ya? Dan weselnya itu masih ada, saya simpan. Saya bikin kenang-kenangan clipping, ya. kenang-kenangan. Jadi masih sempat dapat wesel.
Kemudian di Jogja dulu pertama saya juga belum ada handphone itu tahun 2004-an saya belum punya handphone Motorola yang kecil itu hadiahnya hadiah tip kecil. Wah, benar dapat hadiah tip kecil. Bagusnya ya. Dulu sebelum itu surat. Jadi saya hafalnya Jogja dulu ke pos, kantor pos. Saya dulu kosan pertamanya Muja Muju dekat SGM itu. Itu ke pos, balik lagi ke situ tahunnya itu dulu Jogja. Oke. Setelah itu tahun 2004-an punya motor lah, walaupun motor butut gitu. Iya. Dan akhirnya bisa kemana aja dan mulai hunting ya gara-gara itu ya. Ya udah ya. Jadi kalau hunting dulu sempat hunting besar di Pulau Bawean, masuk dari Gresik sana. Jadi jauh ya. kalau setengah perjalanan lagi itu bisa Kalimantan. Ya. Cukup jauh ya. Jadi pernah juga di Kawah Ijen dan sekitaran Jawa ini ya. Kemudian tahun 2007 saya pulang. 2007 saya lulus 2006 akhir. Sempat ikut kena gempa juga dikit. Oh iya, gempa Batu ya, yang gede itu ya. Gempa Jogja itu sempat kena dulu, tapi alhamdulillah agak mundur dikit sih ininya wisudanya, cuman ya mundur nggak nyampe setengah tahun lah, kena akhir Desember saya sudah selesai. Hitungannya 4 tahun setengah lah saya, walaupun saya aktif di fotografi. Jadi kalau jargon kami dulu, kuliah jangan menghalangi fotografi. Nah, kalau kami dulu, iya. Jadi kadang-kadang saya dulu ada kegiatan-kegiatan yang unik kayak misalnya Waisak nih setahun sekali nih. Iya, di Borobudur. Kadang-kadang sih saya agak bolos-bolos dikit gitu kalau memang pas ada kuliah. Karena itu setahun sekali. Kalau ada event yang tiap hari ada ya mungkin saya tetap kuliah dulu. Tapi alhamdulillah masih aman lah 4 tahun setengah, nggak sampai 7. Oh gitu. Kenapa kayaknya matanya langsung lirik gitu. Tidak main hitungan tahun, dia main hitungannya tabucana. Nah, waktu belajar di komunitas dan belajar otodidak itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman foto yang sampai sekarang masih diingat gitu? Kayak misalnya kalau di Jogja atau dimanapun udah hunting itu kayak mungkin sekarang jarang ditemuin gitu, dengan kamera yang lama mungkin dengan kalau saya mungkin ininya ya, saya itu dikenal sama teman-teman di sana itu suka motonya di stasiun. Oh, stasiun. Jadi kalau sore-sore itu di stasiun Lempuyangan itu sambil ngeliatin anak-anak disuapin makan. Kan biasanya saat itu anak-anak disuapin makan nunggu kereta api lewat. Kereta api lewat pulang gitu. Atau di Adi Sucipto itu juga ngelihat pesawat gitu. Nah itu saya termasuk agak terkenal sama teman. Dia pasti di Lempuyangan katanya begitu aja. Kemudian yang ini pameran foto saya yang pertama itu saya 2 foto kalau nggak salah ya. Ada satu foto gerbangnya UGM itu hitam putih sampai sekarang masih ada lah. Itu sangat bangga saya bisa masuk pameran awal istilahnya anggota baru lah, pameran anggota baru. Ya itu awalnya, ini foto asik juga nih, bisa dinikmati orang lain gitu. Kemudian kita bisa ya berbagi inilah gitu. Jadi yang tadinya mungkin orang lihat secara lintas, misalnya orang awam tuh ngelihat suatu barang atau misalnya kayak pintu gerbang aja mungkin lewat lihat aja kan. Tapi kalau fotografer ini gerbang nih keren nih, ada cahaya segala macam di foto, ternyata bagus gitu. Karena mungkin gitu. Foto itu akhirnya merekam momen biasa, peristiwa biasa menjadi memiliki makna ya. Jadi ketika dia sudah masuk frame-nya seorang fotografer dan menjadi produk foto, dia akan memiliki makna dari setiap momen dan peristiwa yang karena dari mungkin ada sudut pandangnya si fotografer itu bisa sampai nggak ke orang itu, ke orang yang melihat gitu. Wow. Oke. Nah, Udo, waktu akhirnya pulang ke Liwa, ke Lampung Barat tahun 2007. Awal 2007. Pokoknya selesain dulu apa ya? Kayaknya selesain dulu batas bayaran kontrakan mungkin. Apa namanya? Ngambil ini ijazah. Kemudian jual motor juga dulu. Sama ya? Semira juga dijual ya? Karena motornya motor di Jogja sana dulu. Itu yang ownernya dapur Cekwo itu pernah lihat motor saya. Bentuknya ya. Itu motor teririt dunia. Memang sudah irit, diiritin lagi sama teman saya yang makanya 400.000 ya dia masih bisa loh ya 400.000. Dulu nasi makan itu. Oh iya, tahunnya beda. Dulu nasi itu
5.000 itu udah nasi padang enak. Oh, kita 7.000. Oh iya beda. 5.000 itu udah sama teh malah ya 4.500 sekarang udah ini. Iya. Dulu Olive udah ada. Siapa? Olive. Belum ada. Kita alumnus Jogja semua ya. Nanti dua. Belum animasi belum. Sengaja. Jangan sampai nemenin ini tuan guru siapa? Oh iya. Mama boleh tolong bikinin? Sorry pemirsa iklan sedang cari Ingat ya. Sambil diminum boleh jadi buatin Udo. Tapi mesti panas itu kan. Iya loh. Agak panas. Atau boleh dicoba ada cucu. Ya, sekarang ada bukan rengginang, Mbak, kembang loyang. Jadi ini cucur nih, ini khasnya Lampung Barat. Iya, namanya apa Mbak kemarin? Cucur lubang 4. Iya. Mandang kalau nggak salah ya. Nah, oke. Kembang loyang ya? Iya, kembang loyang. Oke. Nah, jadi waktu 2007 akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, ke Liwa, Lampung Barat gitu. Dan seperti yang kami bilang tadi sih, akhirnya mulai melihat banyak foto-foto landscape pemandangan Liwa gitu kan. Itu justru malah kami mulai lihatnya dari Udo Eka gitu. Kenapa akhirnya memilih untuk dapat tetap moto sampai di Liwa dan men-share-kannya gitu? Tahun 2007 saya pulang, memang waktu itu sempat kamera saya itu udah beli kamera digital tuh 2006 akhir, sekitar bulan Oktober kalau nggak salah itu. Cuman waktu itu sempat error nih, jadi flashnya itu nggak connect ke ini, jadi karena pakai flash kadang hitam sebelah. Akhirnya itu diservis, ternyata servisan dulu ya itulah karena kita belum tahu ya, jadi beli agak murah dikit 500.000 selisihnya, tapi ternyata bukan garansi resmi, tapi garansi luar negeri. Bener ya, jadi Singapura, jadi hampir 6 tahun itu, 6 bulan. Nggak balik-balik. 6 bulan nggak balik-balik. Saya moto dulu pakai kamera film dulu. Memang di zaman-zaman itu masih biasa kamera film, dan di studio foto juga masih bisa mencetak kamera film. Nah, pulang awal itu ya nyetak ini ya, nyetak motret pas foto, kemudian ikut dulu Pak Nyoman dulu. Oh iya. Diajakin aja sini foto. Pak Nyoman Tiwang. Iya. Itu guru saya. Gitu. Foto di ini, foto dulu ke Palembang kalau nggak salah. Ikut ke Palembang festival apa? Keraton. Enggak bukan di Palembang, festival Sriwijaya kalau nggak salah. Oh iya. Dulu yang Sepura apa itu ya. Kita belum lahir waktu itu di sini, Pak. Belum. Nah, ikut di situ. Kemudian pokoknya pas sanggar Tiwang pentas ikut motoin, ya dapat uangnya dari situ. Karena dulu saya pulang, saya kan pendidikan matematika nih. Enggak ditanyain tadi ya. Jadi diomongin. Saya kan ngajar pendidikan matematika nih. Jadi saya masukin lamaran ke sekolah. Dulu sih niatnya saya pengen ke SMA 1. Tapi mungkin tidak ada lowongan, saya terdamparnya di SMP 2. Jadi di SMP 2 dulu Pak Nuir kebetulan kepala sekolahnya. Saya masukin lamaran karena itu Januari, jadi tanggung nih, jadi nunggu awal tahun ajaran baru. Jadi selama hampir 6 bulan itu ya saya bisa dibilang nganggur, nggak nganggur, tapi kadang-kadang motret juga, dari situlah saya dapat uang saku lah gitu. Nah, kemudian ada sesuatu yang mungkin dari 2000 berapa tuh, 2007 sekarang 2020, berarti 13 tahun itu kesimpan. Ternyata saya baru tahu sekitar sebulan yang lalu ibu saya minta maaf sama saya. Kenapa tuh? Kamera saya dulu hampir ditutup sama dia. Oh, ditumbuk. Karena Kata dia hobi foto itu hobinya orang kaya, kata dia. Orang kaya keluyuran dapat duit enggak gitu kan. Dapat duit enggak, dan ya istilahnya keluyuran lah, enggak ada gunanya itu. Jadi katanya bapak saya, jangan gila lah, itu 6 juta itu jangan ditumbuk gitu. Dan minta maaf ibu saya kemarin sama saya. Memang, nah ini hampir kayak nangis-nangis sedikit ini. Dia Dulu tahun 2017 saya pernah pameran foto di Bawang Bakung. Iya, Bawang Bakung Kedai. Itu sebenarnya sudah saya konsepin dari tahun 2007 pengennya. Hampir 10 tahun itu berjalan, alhamdulillah kesampaian. Dan saat pembukaan itu bapak ibu saya ngotot pengen ikut. Nanti aja kata saya, nanti kalau pas di Liwa pamerannya lihat aja di Liwa. Enggak mau ikut. Akhirnya naik L300 dulu Mama Uncu itu, Uncu Kurdi yang bawa
L300-nya Bang Anton kalau nggak salah, lupa saya. Akhirnya ikut. Waduh, itu saya pas sambutan pameran itu saya nangis ya, karena orang tua saya datang di situ dan mereka mengapresiasi. Berarti ya inilah kerjaannya anaknya selama dulu itu kurang kerjaan, pagi-pagi subuh-subuh moto pemandangan gitu kan. Kalau saya mungkin lebih terkenal ke moto pemandangan, padahal saya sebenarnya tidak hanya ke moto pemandangan, apa saja yang menurut saya menarik saya foto. Karena kalau saya hanya moto pemandangan, saat saya bosan udah saya nggak moto nanti. Jadi saya bosan moto pemandangan, mungkin tanda kutip gitu kan, atau mungkin cuaca lagi nggak bagus nih untuk moto pemandangan, saya bisa motret yang lain gitu. Jadi luar biasa mereka ikut. Anak saya baru satu waktu itu, kemudian istri ikut, ayah sama ibu saya ikut ke atas itu subuh-subuh. Waduh, luar biasa itu momen yang nggak ini. Dan kemarin dia minta maaf itu saya baru tahu gitu, bahwa akan terjadi momen dihancurkan kamera itu. Dan justru malah mereka mengapresiasi pada saat pameran itu. Dan ini dan saya merasa kalau saya nggak melanjutin foto ini, mungkin saya nggak seperti ini. Artinya sekarang saya bergerak ke pariwisata juga nih, kayak tadi homestay. Kemudian saya bisa kenal orang-orang yang banyak itu karena saya foto, dan saya mungkin banyak orang yang lebih pintar moto mungkin, tapi konsistennya belum tentu banyak. Nah kalau saya, karena saya sering ditanya nih, ketemu sama temen di masjid, kadang-kadang masjid atau di jalan gitu, lagi moto apa kata dia. Jadi seolah-olah moto itu kayak musim-musiman, kayak musim kelereng, musim duren gitu. Saya bilang, saya kalau nggak moto lagi hitungannya saya sakit, saya bilang gitu. Jadi dan pernah saya buktikan itu, saya udah lama nggak moto, saya paksain moto, sakit, nggak enak badan, pokoknya nggak enak lah badan itu, kayak meriang kayak apa, merindukan kasih sayang. Aku meriang. Pas saat foto malah sehat gitu, segar. Jadi memang ya foto itu kan sebenarnya apa ya, imajin otak ya yang main ya, sebenarnya otak kiri dan kanannya main, karena otak kirinya secara kan ada matematisnya juga, itu ada angka-angkanya, kemudian otak kanannya seninya lah, komposisi, kemudian yang bagusnya kayak mana, dari yang mengatur cahaya itu biar pas cahayanya itu kan kayak diafragma, speed itu kan dia pakai angka-angka. Itu lebih ke ini hitungannya ya. Hitungannya. Nah Dok, kalau misalnya nih dari rangkaian dari Jogja, belajar motor di Jogja, akhirnya dibawa ke sini, terus pernah dapat penolakan dari orang tua secara halus tentunya ya. Terus tapi saya nggak tahu, tahunya terakhir. Tahunya malah sekarang ya. Berarti kemarin tuh lanjut aja gitu ya. Dan akhirnya bikin pameran yang menurut aku cukup mendobrak, karena akhirnya di Liwa ada pameran foto yang dilakukan di alam, dan waktu itu peminatnya juga banyak. Nah, dari rangkaian proses ini Dok, ada nggak sih momen-momen dimana Udo say ke diri sendiri bahwasanya gue bersyukur nih memilih dunia foto sebagai sesuatu yang konsisten aku lakukan? Karena bener sih kata Udo tadi, semua orang tuh bisa memilih kehidupannya, tapi untuk dapat konsisten di pilihan itu yang susah. Ada nggak yang paling disyukurin dari apa yang selama ini dijalani? Ya banyak tadi, tapi karena gini, saya memang dari kecil dulu hobi pramuka dulu. Saya sempat alhamdulillah ikut jambore nasional dulu Penggalang. Jadi kita nggak dapet ya, kita nggak dapet amanan ya. Iya. Tapi itu di tahun berapanya gitu? Jadi kata ayah saya waktu itu, kalau ikut. Oh sorry, ayahnya Udo juga orang pramuka ya kalau nggak salah. Iya dong, tuh kan ya? pemain senam. Dulu kan kalau malam-malam di pantai selamat datang kakak, itu depannya Udo yang lewat. Iya. Jadi kalau ayah saya bilang, kalau ikut sesuatu, ikut kegiatan itu jangan nanggung. Kalau sekali nggak ikut ya gak usah ikut aja kalian gitu. Kecuali kalau memang sakit gitu. Artinya jangan males-malesan gitu. Nggak ada alasan misalnya, oh nggak enak itu akhirnya nggak ikut lagi, jangan gitu. Nah akhirnya ya itu yang membentuk saya. Kemudian walaupun saya mungkin kuliah saya nggak ikut pramuka lagi, tapi jiwa saya tetap masih pramukanya ada gitu. Karena saya hobi jalan, hobi bertualang itu ya dari pramuka itu. Kemudian saya aplikasikan ke foto itu. Foto lebih suka yang ke jalan-jalannya gitu. Jalan ke ini, dan saya bersyukur gara-gara foto ini saya bilang awal tadi, saya bisa dikenal banyak orang, saya bisa mengenal banyak orang, sehingga dari dikenal dan mengenal banyak orang saya banyak rezeki.
Saya bisa ngisi materi di pariwisata dari Genpi tadi. Kemudian dan alhamdulillah ya dapat honor juga gitu kan. Ya bisa menghidupi keluarga juga. Kemudian saya punya homestay tadi. Kalau saya punya homestay, saya nggak hobi foto, pasti saya nggak banyak linknya. Oh iya. Link-link itu kan dari teman-teman foto. Mungkin ada teman foto yang pernah minum di situ, apa traveler, apa blogger. Biasanya traveler, blogger, fotografer itu lingkungannya itulah ketemunya, nanti itu lagi ketemu. Nah, kalau saya tidak ikut kemudian motret, mungkin saya tidak bisa. Dan saya juga tidak bisa cerita karena saya juga selain punya homestay, saya gayet juga. Karena saya sering moto ke kampung-kampung itu, sehingga saya tahulah dikit-dikit cerita atau apa, sehingga kalau tamu itu ini ya kita cerita gitu. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya ya, banyak gangguan. Ini dapur kita joget-joget. Gimana tadi? Saya juga salah foto. Jadi kita harus ngajak pemilik dapur untuk wawancara besok. Iya, Aja dia. kayaknya dia udah pengen deh, tapi belum waktunya ya. Karena dia kabur masuk kamar. Oke. Nah, Udo, sekarang kan menjamur banget ya orang yang bisa foto, orang yang punya kamera itu sekarang canggih-canggih ya zaman sekarang. Dan Kayak mudah ngeliat orang nenteng-nenteng kamera itu. Iya, kayak luar anak biasa. SMA kemarin gue lihat kayak nenteng kamera gitu, keren juga Walaupun nih ya. mewah paling. Persewa kamera tuh banyak ya, Ya. persewaan Ya, kamera tuh ada. banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Udo sendiri melihat antusiasme orang untuk foto, bahkan ada yang diseriusin juga, bahkan sekarang kayak fotografer wedding itu udah mulai banyak ya, udah mulai banyak gitu. Sebagai seorang yang memang dari dulu udah di dunia fotografer, gimana memandang fenomena ini? Fenomena apa ya? Antusias orang-orang di dunia ini. Ya itu bagus memang, karena memang sekarang dunia digitalnya udah luar biasa. Jangankan kamera yang memang khusus untuk motret, sekarang handphone saja yang dijual adalah Kameranya ya. Handphone baru yang apa misalnya, merek apa, misalnya, karena nggak dikasih iklannya nih. Disebutkan merek apa pasti disebut. Kamera depan berapa pixel, ada berapa kamera, malah sekarang ada 4, 3. Oh, sorry, ada itu yang baru iklannya. Jadi dia ditaruh di robot. Oh, ada apa nih? Ada kaca terbang. Ada kameranya tuh yang robotnya goyang-goyang, tapi dia tetap bisa ngambil. Nah, belum lihat. Ada itu yang minta iklannya Inul yang goyang-goyang. Itu Itu maksudnya sekarang handphone itu tidak menjual fitur apa ya, kayak komunikasi Iya. pertama yang ditonjolkan si kameranya. Iya. Ini iklan HP apa iklan kamera jatuh? Karena memang nanti mungkin kedepannya bisa jadi karena kamera handphone sekarang ini udah canggih-canggih dibanding dengan kamera yang tahun 2000-an, kayak saya udah bisa 11-12 malah bahkan 12-13 bahkan. Artinya sekarang tinggal kemauan si orangnya lagi nih, mau belajar fotografi yang serius apa enggak. Dan belajar fotografi bukan belajar kamera loh. Belajar fotografi itu pelajaran fotografinya ya sama seperti itu, mau kameranya merek apa saja sama. Jangan disalahkan misalnya saya kamera ini nih, saya pindah kamera ini berarti saya belajar dari nol, bukan. Belajar nol itu belajar menunya, oke lah, menu dari kameranya. Cuman kalau pelajaran fotografinya, pencahayaan, ininya yang nggak berubah karena kita merek ini pindah ke merek ini kok pencahayaannya jadi berubah, komposisi menurut fotografinya berubah, enggak. Yang berubah itu kan menunya, sama kayak naik motor nih. Kita biasa naik motor satunya mungkin setelan klaksonnya beda lah, satu di sebelah sini, satu sebelah sini gitu kan. Kemudian banyak orang berpikiran motret itu mah mudah, cuman cekrek aja gitu kan. Misalnya si Tutut ya. ini Tuti. Tuti sama Tutut misalnya. Saya kasih, jangan saya ya, Valentino Rossi pinjemin motornya. Kira-kira juara apa enggak? Jungkir jangan-jangan kan? Sumirah Jadi kurang apa hebatnya motornya Valentino Rossi. Cuman kalau yang makainya tidak bisa, sama aja. Sama aja, tidak bisa secara teknis foto, secara teknis kameranya dan secara teknis fotografinya, seni fotografinya ya sama aja. Gitu. Jadi saya juga sering motret pakai handphone aja cukup gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Kita kebutuhan itu apa? Kebutuhan media sosial,
handphone cukup. Ngapa handphone cukup? Habis kita moto langsung share, bisa dari ini internetnya ada kan. Tapi kalau dari handphone, dari kamera ke wifi dulu. Kalau belum ada kameranya, belum ada wifi atau belum ada bluetooth, ke laptop dulu. Prosesnya lama. Ya, benar. Sedangkan sekarang orang tuh update. Kemarin saya baru ada tamu, dia khusus review makanan-makanan. Jadi dia story apa. Nah, itu ya kalau dia dari kamera kan nggak lama ini prosesnya. Padahal dia butuh sepersekian detik. Foto itu bisa udah dilihat orang banyak. Karena dunia digital ada dunia instan, dunia cepat ya. Oke. Udah ini sih tadi kan udah bilang ada pameran, akhirnya dari foto juga akhirnya bisa mendapatkan income, menghasilkan juga. Boleh nggak sih dikasih tipsnya kepada teman-teman yang mungkin tertarik juga dengan fotografi, dengan videografi, mungkin gimana ya kira-kira untuk dapat menghasilkan nih dari dunia yang gue sukain, khususnya fotografi ini? Ada kiat-kiatnya? Kalau saya sih jangan diniatkan untuk menghasilkan untuk awal. Jadi kalau saya lebih ke konsisten, kita ikhlas menjalankan hobi kita gitu. Kemudian totalitas gitu, artinya jangan nanggung-nanggung nih. Gitu, jangan angin-anginan bahasanya. Sekarang hobi, besok beda lagi. Gitu. Sekarang hobi motor, besok hobi sepeda, ganti lagi. Jadi nggak jelas gitu. Jadi konsisten tadi yang penting gitu. Dari kekonsistenan kita itu nanti suatu saat yakin saja hobi kita itu nanti akan menghasilkan. Kayak saya dulu tidak dapat istilahnya dapat penghasilan dari saya ngajar dulu, tapi dari foto. Apalagi saya dari kuliah udah saya sering kirim foto, dapat di majalah lumayan nih 50.000, 100.000, 25.000 waktu itu di Jogja bisa 2 hari makan. Iya juga sih. Berapa hari makan? Tadi kita misunderstanding di awalnya dengan hal-hal tersebut. Iya sih, aku setuju banget seni itu tidak selalu menghantarkan income pada awal gitu. Bagaimana sama mungkin kalau aku boleh cerita. Boleh nggak sih cerita? Boleh. Tahu apa ya? Saya makan dulu kalau gitu. Boleh. Jadi waktu aku dulu pertama kali ke Jogja gitu kan, aku tahu seni itu karena aku cinta seni gitu. Aku suka nari, aku mendapatkan banyak hal dari dunia tari sampai akhirnya aku menekuni dunia tari. Waktu itu nggak mikir apa-apa dari tari itu gitu. Yang penting gue belajar, gue konsisten, gue seneng dan aku upgrade terus tentang kemampuan aku gitu kan sampai akhirnya di 8 tahun setelah aku belajar, aku mendapatkan sesuatu dari dunia tariku. Walaupun bukan dari tarinya sih sebenarnya, dari hal-hal yang ada di sekitar tari gitu. Pada saat aku balik, aku lupa bahwasanya aku berada di dunia seni itu karena cintanya, karena aku suka gitu, bukan karena target-target yang lain gitu. Sampai akhirnya aku sadar, oh dulu aku mengenal tari, mengenal seni itu karena kecintaan aku, bukan karena hal yang lain gitu. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang di rumah mencintai sesuatu, jangan targetkan apa yang kalian dapatkan, tapi apa yang kalian bisa lakukan. Ya, betul. Lakukan terus sampai orang lain menotis kita dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu itu juga bukan masalah price ya. Bukan tujuan utamanya gitu, tapi lu bisa mengasah kemampuan, bisa upgrade segala sesuatu gitu sampai akhirnya kamu mendapatkan penghargaan terhadap itu kan akan datang sendiri itu. Nanti rezeki itu akan datang sendiri. Seperti saya rezekinya bukan dari foto saja sekarang. Rezekinya dari bidang wisata, homestay tadi, kemudian saya gayet tadi. Dan gayet di homestay itu kalau di flashback ya mungkin karena saya dari moto itu. Kalau saya nggak moto, saya nggak suka jalan-jalan, saya nggak tahu bisa cerita tentang Lampung Barat sama tamu. Iya. Ya tamu datang, saya nggak ngerti cerita, lari tamunya nggak mau. Berhubungan dengan itu, ada desas-desus nih katanya orang yang memulai memoto Gerdai kabut, awan apa bahasanya? Bukit kabut mengeksposnya menjadi lebih banyak dikenal adalah Bang Eka. Udo Eka. Dulu ceritanya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya dulu Bang Budi Marta dari Bandar Lampung datang ke sini ke Liwa. Waktu itu saya, Endang, Mas Eko itu lagi pada kerja semua. Saya ngajar, mereka di kantor. Akhirnya ketemulah sore di Negeri Ratu. Sekitar sore lah, hampir menjelang asar gitu. Tutup diam aja dari tadi. Kampungnya loh. Tapi jangan ditanya rumahnya tutup di mana. Karena
secret. Kami Tidak juga ada pernah di muter gunung 2 gunung untuk menghindari rumahnya. Tidak ada di map pokoknya. Tidak ada di map. Jadi dia cerita nih. Saya dari sana Kak, ditunjuknya ada kayak pokoknya ada kelihatan bukit itulah. Saya dari situ tadi, tapi mungkin dia siang ya, sekitar jam 19.10 kali ya. Sehingga dia nggak dapat foto kabutnya, cuman dia prediksi kayaknya bagus nih. Bagus ini kalau di foto. Nah, dia pulang itu hari Kamis apa Rabu lupa. Akhirnya dia pulang. Saya coba Minggu, saya ajak yang teman-teman lain, mungkin Endang, kemudian yang lain-lain, Gun, Mas Eko. Itu mungkin lagi berhalangan, nggak bisa waktu itu nggak bisa ikut. Akhirnya saya udahlah berangkat aja lah. Karena memang waktu itu saya juga belum ada gambaran mau moto apa di atas ini kan. Saya naik tanjakan pertama, waduh ini kok udah kayak salju tetapi pucuk-pucuk pohonnya itu kelihatan. Wah luar biasa nih, saya sempat berhenti sebentar moto-moto tetap sudah saya lanjut lagi sampai ke rumahnya bapak itu. Seingat saya sampai hari ini dan dari belajar moto dulu yang moto nggak berhenti itu. Jadi dia sebentar cetrek takut hilang kabutnya kita. Saya waktu itu belum tahu nih momen ini kayak apa ini gitu. Apa kena matahari langsung hilang apa gimana nggak tahu. Waktu itu benar-benar putih kabut, tetapi kabutnya kabut bawah. Jadi kabut bawah itu pucuk-pucuk pohon itu kelihatan. Padahal pohonnya sebenarnya pohon pelindung kopi sebenarnya, tapi seperti kayak hutan benar karena memang sekitaran Batu Berak ini kebun kopinya ada pelindung kopi. Jadi pelindung kopi ini untuk melindungi kopi biar nggak terlalu panas. Kemudian juga sebagai tabungannya. Oke, sebentar Aku ambil dulu ini. Nah, gambarannya kayak gini guys. Kita dibuat tuh. Dari tadi gini-gini dulu. Jadi tabungan itu kan bisa dibuat papan atau misalnya kayu tadi ya. Kayu itu bisa dibuat rumah atau dijual untuk menghasilkan uang, itu kan tabungan itu. Nah, itu Nah, luar biasa itu tahun 2011 bulan Maret kalau nggak salah. Saya lupa tanggalnya, yang pasti bulannya ingat. Bulan Maret. Nah, pas minggu pertama itu saya dulu belum ada Instagram, baru ada Facebook dulu. Saya upload di Facebook, wah luar biasa banyak. Saya enak, wah minggu depan kita berangkat lagi. Akhirnya hampir tiap minggu kami ke situ. Padahal itu kebun kopi. Memang itu perkebunan kopi. Kemarin sempat ada yang nanya ketemu di Bong Bakung itu, saya nganter tamu. Mas, siapa yang menemukan ini pertama kali kata dia? Ya petani lah kata saya. Kalau yang moto saya kata saya. Kalau yang menemukan hutan ini petani kata saya, kebun kopi. Dan saya flashback ulang-ulang, ternyata memang kayaknya ada ikatan saya sama itu tuh. Karena dulu SMA saya pernah lewat situ. Jadi dulu teman-teman saya ini banyak orang yang di Kembahang ini, si Alek tuh sering ke air terjun kami tuh, ke air terjun Wesalang tuh. Pernah di waduh apa itu? Acim. Jadi pernah diajak, harusnya kan berangkat dari situ, pulang dari situ. Diajak nembus hutan biar cepat jalannya. Nah, seingat saya lewat situ tuh. Lewat yang tempat sekarang itu. Cuman dulu masih setapak dan tanah. Tahun 2011 itu udah rabat bagus. Tapi sekarang udah agak jelek sih karena sering hujan, kemudian mobil-mobil sering naik juga. Padat ya. Padahal lebih bagus dulu awal-awal kami naik dulu, waduh hampir tiap minggu tuh gotong royong. Nah itulah kekuatan sebuah gambar, baik dia foto atau video, bukan menangkap momen. Jadi yang tadinya mungkin tempat biasa nih, dan tempat saya yakin orang kayak Dede Edwin yang Negeri Ratu nggak nyangka itu nanti jadi tempat wisata. Coba tanya orang Negeri Ratu tuh, nggak nyangka kalau itu bisa jadi tempat wisata. Nggak usah ke Negeri Ratunya. Juga sih ya. Nggak nyangka itu jadi tempat. Mungkin tanda kutip dulu itu yang berkebun di sana kan rata-rata orang pendatang. Karena itu tanahnya kan banyak tanah tandus, ditinggalin orang itu tanah itu banyak kan. Malah sekarang justru didatangi banyak orang. Tempat wisata itu karena kekuatan foto, dan video. Nah, jadi kalau misalnya dulu banyak bersinggungan dengan dunia foto, akhirnya kalau sekarang banyak orang dan juga mungkin viewers di sana mengenal seorang Udo Eka ini sebagai seorang vlogger. Apa-apa dibikin vlog, apa namanya itu
Di mana-mana ngevlog. ini loh apa namanya ya tongsis itu ya Tongsis. selalu ada gitu. Itu gimana ceritanya akhirnya merambah ke dunia per-YouTubean tadi? Waduh, kalau saya itu nggak diniatin. Sebenarnya saya sekitar 2 tahun yang lalu itu pernah ada yang nge-DM saya di Instagram. Kayaknya sih murid saya, kalau nggak SMP, SMA. Saya dulu ngajar di SMA Rahman juga sempat. Kalau suka nggak, ya? iya, kalau nggak SMA, SMP nih. Pak, foto-fotonya bagus, bikin YouTube-nya sih. Saya dalam arti, waduh ngapain bikin YouTube capek. Kemudian dulu kan saya pikir ngeditnya gimana, gini. Pokoknya ribet lah intinya kan. Ah udahlah, males gitu. Nah, ya inilah memang kadang-kadang di balik musibah itu ada hikmahnya. Oke. Nah, gara-gara corona ini, jadi tidak semua ya gara-gara corona lockdown di rumah aja iseng-iseng nih sama anak itu apa namanya nyusun-nyusun buku di videoin. Dulu awalnya minta editin murid saya kalau nggak teman si Agus. Agui itu di Pajar Bulan, kemudian si Adi. Lama-lama nggak enak juga nih minta editin terus kan. Kemudian pas lebaran kemarin ada temen si Restu ngasih nih apa namanya untuk ngedit video di HP gitu kan. Akhirnya dari situ ya udah buat, baru sekitar 3 bulan lah, sekitar seminggu sebelum lebaran kemarin itu bulan-bulan Mei ya, sekitar bulan Mei itu iseng-iseng aja lah buat ini sambil kalian nyimpen kenang-kenangan gitu. Nah kemudian kalau vlog itu gimana ya, kayaknya udah natural aja sih. Saya tidak membatasi YouTube saya vlog atau apa, kemudian apa gitu. Saya semuanya ya udahlah kayak foto tadi, apa yang saya suka ya udah saya masukin aja. Ya. Mungkin karena dasar saya ngajar nih, suka ngomong-ngomong, kemudian saya selain ngajar matematika, saya juga ngajar fotografi di SMA 15 kemarin. Gemar fotografi SMA 15. Ini dulu pernah jadi ketua. Dari tahun 2010. 1 bulan. Itu saya nyerah. Awalnya pendiri awalnya itu dulu dari OSIS dulu ya, 2010-an ya. 2010-an kemudian pernah kemarin ikut GSMS. Artinya saya suka berbagi nih, walaupun yang nggak banyak-banyak amat ilmu, yang penting pengalaman aja sih, sharing aja, ngajak anak-anak yang lebih muda ini biar lebih terarah motret itu, jangan cuman yang nggak jelas-jelas aja, yang penting nenteng-nenteng kamera ngapain gitu kalau nggak ada dapat karya yang bisa membanggakan dia. Nah itu tadi, makanya kalau menurut saya yang suka hobi moto ini kan termasuk agak jarang gitu kalau dulu ya, kalau sekarang kan mungkin udah banyak. Jamur ya. Dan mungkin wajar orang tua itu khawatir ngapain itu, apalagi saya dulu nikahnya agak lama nih, mungkin dipikir udah nggak mikirin cewekan nih, foto-foto aja mungkin pikir ya kan. Dulu nikah di umur usia berapa? Tahun 29 tahun. 29. Masih aman. 25. Masih aman. Kayak bela gitu loh di Dulu season ini. target saya sih 27 tapi dapat bonus 2 tahun ya. Jadi Kita nggak ada target ya? Nggak ada target. Pokoknya jalanin aja deh. jadi mungkin kekhawatiran orang tua itu wajar lah ya dengan hobi yang seperti itu. Nah makanya menurut saya untuk teman-teman yang hobinya agak aneh artinya tidak biasa gitu ya, kayak foto, kemudian mungkin ada hobi yang aneh-aneh lagi yang jarang gitu, apalagi kayak di Lampung Barat ini kan beda dikit, diinin orang api Udi kan, ya kan, apa bahasa Jawanya gumun ya, diinin orang lah gitu ya, heran orang kan. Nah menurut saya itu harus bisa membuktikan bahwa hobi itu apa ya, bisa berkarya, pokoknya ada yang bisa dibuktikan dengan orang tua atau dengan sekeliling, sehingga nah itu kayak saya mungkin membuktikannya dengan pameran, kemudian foto saya share di situ, itu bukti bahwa saya yang nggak main-main di situ gitu loh, walaupun kelihatannya kayak main-main gitu. Sepakat banget sih Dok. Jadi kayak beberapa hari yang lalu sampai hari ini sih aku nemenin sebuah caption. Jadi aku tuh kalau di rumah suka menggali lagi peristiwa dan aku bikin captionnya gitu. Aku notice sebagai suatu kata-kata aneh bagi mereka tapi pekerjaan bagi saya. Dan saya melakukan itu untuk membuktikan bahwasanya aneh bagi kalian itu adalah sesuatu bagi saya gitu. Jadi kayak misalnya which is kayak aku suka senam gitu kan. Orang lain bilang kayak ngapain sih lu senam-senam gitu, Kok kayak cacing kepanasan? Iya. dan itu kayak ngapain lu senam gitu, padahal lu apal background yang lain gitu misalnya. Tapi bagi saya itu ada pekerjaan dan saya mencintai itu gitu. Dan justru orang mengenal saya karena saya suka senam, bukan karena yang lain misalnya. Itu contohnya sih. Jadi buat teman-teman yang punya rutinitas aneh gitu, jangan langsung ngerasa
oke gue freak dan gue nggak kayak manusia normal gitu kan ya gitu. Buktikan aja dengan keseriusan kamu. Karena udah Eka sudah membuktikan itu gitu ya sampai dengan hari. Ya mungkin karena saya bisa membuktikan itu sehingga orang tua saya tadi ya sempat dia yang minta maaf ke saya karena niat tadi kamera itu mau dari ditumbuk belasan tahun itu agak kututu kata tutu itu kan ditumbuk saya bayangin tutut kayak numbuk ini ya numbuk kopi itu ya ditaruh di lesung ditutup aduh Oke, nah ini boleh tahu nggak panutan Udo Eka kalau misalnya moto ada nggak siapa fotografer yang selama ini dipanutkan? Kalau saya sih nggak ada yang ini bener sih panutan betul ya, cuman ya banyak sih yang disuka. Kalau saya jelas Nabi Muhammad. Bukan lagi. Oke, enggak bercanda gitu. Kok bercanda? Oh iya, coba ya nggak boleh ya. Saya kayak tadi ya. Oke, gimana? Ya kalau panutan bener sih nggak ada sih yang ini bener. Yang pasti ya banyak yang bisa kita gali gitu, bisa kita. Ya intinya siapa saja yang menurut saya bisa diambil ilmunya ya saya ambil gitu. Termasuk bukan hanya dari fotografi, mungkin saya bisa lihat dari seni-seni yang lain yang saya bisa ambil, bisa tarik ke fotografi bisa gitu. Karena kayak di seni itu kan ada intonasi, kalau nyanyi kan nari juga ada gerak perlahan, gerak lambat. Di foto juga ada itu, ada tone-nya dan seterusnya itu bisa ditarik. Jadi bisa belajar dari banyak hal sih. Saya nggak ada panutan yang, cuman kalau kayak ini sih apa namanya foto hitam putih zaman dulu itu mungkin fotografernya inilah kayaknya Amerika ya, Ansel Adam. Jadi Ansel Adam itu dia foto hitam putih. Jadi hitam putih bukan hanya hitam dan putih, ternyata ada zona. Jadi hitamnya agak ke abu-abu terus abu-abu baru ke putih gitu. Jadi ternyata hitam putih juga tidak hitam dan putih saja, tapi ada warna-warna yang lain yang bisa gradasi dan seterusnya itu. Iya. Nah, kalau sekarang nih kita lihat kan pariwisata Lampung Barat akhirnya mungkin karena dulu waktu kami pernah keluar gitu melihat perkembangan pariwisata itu lewat sosial media, lewat foto, lewat video dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya Udo Eka yang kebetulan katanya tadi akhirnya terjun ke dunia pariwisata lewat foto. Bagaimana memandang perkembangan pariwisata Lampung Barat kemungkinan ke depan dan sekarang gitu melalui sosial media yang sekarang semakin terbuka dan dapat menyebarkan informasi kemana saja? Sekarang udah luar biasa sebenarnya. Cuman memang kendala jarak sih kadang-kadang. Kita aja yang dari Liwa aja mau ke Bandar Lampung kalau nggak perlu benar gitu. Walaupun sekarang sudah ada kemudahan ya. Udah ada tol lah bisa kurang 1 atau 2 jam ya gitu ya. Tapi memang itulah saya bilang selalu sama tamu. Saya ngebayangin kalau Liwa ini di Prinsewu kata saya pertengahan dari Bandar Lampung. Wah ini pasti tiap minggu rame nih, yakin saya kayak Bandung gitu kan. Mungkin karena ini jauh aja ya. Tapi walaupun jauh juga mungkin itu salah satu caranya Tuhan, caranya Allah untuk biar nggak cepat rusak juga nih alam. Jadi ada seleksi alam nih yang datang tuh memang benar-benar niat betul. Dan itu banyak kok. Kemarin tamu saya ada dari Jakarta sengaja motoran. 6 orang itu. Wow. 2 dari Palembang. Tapi bukan Vega R kan motornya. Atau Mio G. Itu motor saya ngeger daya aja nggak kuat. jadi dia bilang Mas jadi kan dia minum di rumah, udah itu langsung ke minum dulu semalam, besoknya baru kami ke Bang Bakung dulu sebentar, pulang dulu makan, lanjut ke Suwo. Kami sini sudah 600 km ya dari Jakarta ini sampai ke itu apa namanya ke Suwo ya. Dan alhamdulillah mereka puas gitu, luar biasa katanya. Ini alamnya keren-keren walaupun memang jauh ya nggak ada istilahnya jauh, kemudian jalannya ada beberapa yang masih jelek walaupun nggak semuanya jelek gitu kan, karena saya tahu Suwo yang zaman dulu tuh lebih jelek lagi dari gitu kan. Jadi ya tapi yang penting kan kita sebagai pemandu kemudian yang punya homestay itu dari awal memang sudah prepare ke mereka. Jadi bahwa jalannya gini nih, ada yang sudah rapat, ada yang masih jelek, ada yang batu-batu. Jadi jangan dari awal bagus semua, stres itu nanti tamu jangan. Jadi kalau dia udah dibilangin dari awal mereka sudah siap, oh bener gini. Kalau siap dengan itu ya sudah gitu. Artinya
perkembangannya luar biasa kayak itu. Kemudian Bawang Bakung tadi yang bukan destinasi jadi destinasi. Kemudian ada Temiyangan Hill itu juga bukan destinasi itu dulunya. Sekarang destinasi luar biasa, hampir tiap minggu 1000-an orang mungkin di situ. Kemudian tempat-tempat lokasi yang lain gitu. Itu udah ramai, udah banyak. Progresnya gitu. ya. Iya, tamu yang homestay saja udah lumayan, apalagi belum tamu-tamu yang hotel-hotel yang lain. Itu memang luar biasa, dan kedepannya ya jelas memang karena Liwa ini salah satu daerah, bukan salah satu ya, mungkin kalau kayak Tanggamus nggak terlalu dingin-dingin amat ya, mungkin ada beberapa yang nggak dingin. Kalau sini kan rata nih, Lampung Barat ini dari Sumberjaya sampai sini dingin semua gitu kan. Kalau di sana mungkin ada beberapa tempat aja mungkin yang dingin kan. Nah, dan banyak orang yang mencari tempat sejuk. Ngapain jauh-jauh ke Bandung kemana, kan dulu kan orang ke puncak kemana, ternyata di Liwa aja enak gitu. Udah bisa. Kemudian ada teman tamu-tamu saya misalnya pernah dulu ada yang dari Palembang. Kalau ke Liwa ini ke Kero itu cuma nyanset aja, kemudian pulangnya ke Liwa, enak saya tidurnya di Liwa. Kemudian ada teman kemarin si Rino yang nggak bisa dari Kero ya? Ya, yang nggak bisa ngalahin kata dia Liwa ini. Airnya seger, habis mandi seger. Iya. Kalau di Kero habis mandi ya keringetan lagi gitu, nggak berasa. Oke. Jadi jualan kesejukannya itu luar biasa kalau memang ya, artinya nah tujuan kayak pameran saya tadi itu, ngapa saya pamerannya tidak di Jakarta atau tidak di Bandar Lampung, apa kira-kira tuh? Dananya nggak ada. Mau ngomong itu kan ya. Singkatnya itu sih. Bukan itu sebenarnya. Kalau dana mudah-mudahan, karena saya waktu dulu pameran itu saya betul-betul dana pribadi dan ada beberapa sponsor gitu. Ya saya tebel-tebelin muka aja lah, minta tolong temen, ada yang kayak Koiwan, Focus One ini kamera, kemudian ada temen yang reklame di Ranau gitu-gitu kan. Jadi ada yang bantu gitu. Itu kalau totalin mungkin sekitar hampir 10 juta, mungkin ada itu 10 jutaan gitu ya. Cuman yang duit keluar dari saya pribadi cuma 4 juta, sisanya itu memang dari teman-teman, dari sponsor itulah membantu saya. Dan saya tujuannya saya bikin pameran di Liwa, di Bawang Bakung, kemudian saya mendekatkan juga selain di Bawang Bakung saya taruh di Gedung Dalom dulu, kemudian di Sukarajo kalau nggak salah, pokoknya di kampung-kampung lah. Kemudian saya ini juga di Sari Rasa gitu. Saya mendekati ke audiens gitu. Kalau selama ini kan kalau kayak misalnya pameran foto itu kan di gedung bagus, jadi orang mau datang situ sungkan. Kalau kita mendekati audiens, mungkin orang nggak sengaja lewat, akhirnya lihat gitu. Nah, karena tujuan saya untuk menggugah orang Lampung Barat ini bahwa tempatnya bagus nih, nggak usah jauh-jauh kalau mau wisata. Minimal orang sini dulu cinta dengan wisata di sini. Nah, Bawang Bakung dulu 2015 kami buat penaikan bendera. Wah, itu nenek-nenek entah anak-anak rame naik ke atas 100. Waduh, kata saya ini kaget ini, baru ini nih Negeri Ratu tuh nggak putus-putus subuh tuh motornya. Tapi banyak. ada satu warga yang nggak ikut. Siapa? belum bangun. Dan Belum lulus. Masih di sana ya. Dan itu saya sangat senang sekali karena orang Liwa bela-belain, udah tahu kan orang Liwa subuh-subuh tuh kayak mana dinginnya. Orang Liwa subuh-subuh dingin-dingin naik ke Bawang Bakung mau ngelihat itu. Luar biasa itu. Artinya dia mencintai dulu daerahnya. Kemudian setelah dia mencintai daerahnya, dia tidak malu cerita sama orang. Oh, saya Lampung Barat nih. Lampung Barat jangan Lampung Barat cuma ada kol sama wortel lah. Ya itu boleh juga sih gitu. Tapi kan artinya banyak hal yang bisa digali. Kemudian budayanya juga. Karena kita salah satu mungkin yang tua di Lampung gitu kan. Iya, bener sih. Jadi kayak ada kesadaran mau bercerita dan jangan selalu mengeluh. Jadi yang saya pelajarin juga nih Udo ya, waktu pulang ke Liwa ini kayak aku banyak ngeluhnya ini sebenarnya. Jadi kayak Liwa sepi, Liwa mainnya mau kemana gitu kan. Padahal sebenarnya kalau tempat mejengnya mau kemana gitu ya. Padahal kalau misalnya kita sadar bahwasanya Liwa ini banyak hal yang bisa diangkat dan itu yang kita bicarakan, bukan membicarakan negatifnya tapi membicarakan positifnya. Mungkin impactnya nggak cuma ke kita tapi ke banyak hal gitu ya. Sama yang dilakukan oleh Udo ini dari dulu berada di Liwa banyak memposting hal positifnya sampai akhirnya yang mendapatkan impactnya tidak hanya orang yang melihat tapi Udo sendiri juga. Iya, jadi hampir 80% fotoan saya di Liwa ini lah, karena
dengan alasan saya cinta Liwa dan tidak ada ongkos untuk jalan-jalan keluar tadi. Nah, itu Cukup tadi. di Liwa. Biaya tadi. Cukup di Liwa. Nah, kemudian kalau masalah nongkrong-nongkrong sekarang udah mulai banyak nih, udah mulai menjamur tempat makan, kafe dan seterusnya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu ini sering tamu, kita mau nongkrong di mana ya Mas? Ngopi. Waduh, bingung saya. Karena orang Liwa ini ngopinya di mana? Di beranda rumah, ngopi nggak ada di Lamban kan? Nggak ada yang orang nongkrong tengah, ya orang dingin kan? Orang sekarang Indomaret aja kita di sini apa namanya minimarket gitu kan nggak sampai 24 jam. Kata saya Nggak bukan, kuat. kata saya sama tamu bukan karena nggak aman Pak, dingin Pak sampai mobil juga keluar. Iya, jadi artinya sekarang sudah mulai berkembang tempat itu kayak ada beberapa tempat kopi itulah ya, yang tempat nongkrong. Kemudian kayak sekarang Hamtobio itu tempat nongkrong. Zaman dulu Siapa yang mau ke sana? boro-boro mau nongkrong lewat maghrib jalan lari gitu tuh. Lari kena serem gitu ya, kena ininya ya. Jadi ya perkembangannya luar biasa dan ke depan saya yakin kalau dukungan masyarakat Ya. dan pemerintah itu mendorong juga, mudah-mudahan gitu. Ya. Ya. Kalau misalnya kita belajar dari banyak tempat yang wisatanya cenderung maju, sebenarnya tuh yang paling berperan adalah masyarakat. Iya. Ketika masyarakatnya sudah sadar wisata, mereka mampu merawat, menjaga, mengembangkan, dan yang Iya. paling penting mereka mau bercerita tentang Iya. daerahnya masing-masing. Ya, gitu. tidak malu gitu, Tidak pede. malu. Nah kemudian gini, kadang penyakitnya orang Lampung ini, Lampung Barat, Mungkin tidak semuanya. yang enggak semua sih, cuman rata-rata gitu, itu tidak pede, tidak pede dengan apa sih kayak gini, karena dia, nah makanya saya kalau motret itu sering saya seolah-olah saya merubah mindset saya, bahasanya kayak mindset itu. Iya. Cara pikir saya gitu. Iya. Cara pikir saya ini bukan orang Liwa nih. Yes. Saya ica-icanya pendatang, kayak saya ica-icanya saya dari Jakarta atau saya orang dari luar ini, sehingga apa yang saya lihat menarik untuk saya foto. Kalau saya berpikiran pandang saya orang Liwa, orang Lampung Barat, saya lihat nutup kopi biasa, jemur kopi biasa, lamban panggung biasa, api saya gak foto. Apa yang mau saya foto kalau semuanya udah biasa? Nah jadi makanya saya bilang sama anak-anak murid saya juga berusaha untuk berpikir itu. Kemudian kayak teman-teman wisata juga kayak gitu. Apa sih yang bisa saya jual, kata dia. Kayak gitu biasa aja, karena dia sehari-hari melihat itu. Padahal tamu tuh luar biasa ngelihat rumah panggung kita yang luar biasa masih rapi. Saya dulu pernah ikut Pagaruyung, rombongan dari Paksian Pernong dulu ke sana. Itu yang di arah Padang segala macam tuh banyak yang bolong-bolong tuh. Rumah gadang udah tuh bolong, rumah udah ada yang Sekarang berderet. wah Di sini ini berderet. luar biasa nih berderet. Iya. Bagus. Kemudian nah itu dari sisi budayanya. Kadang-kadang ada yang merasa beberapa itu saya pengalaman sama yang ownernya Cikwa nih, Bang Endang. Apa namanya? Dulu sering moto di tempat orang rumah yang ada rumahnya unik gitu. Api keti di moto-moto kemiskinan kami kok difotoin apa disebar-sebar keluar. Jadi seolah-olah padahal kata saya ini bukan miskin, Mong, ini menarik foto ini rumah justru ini kekayaan yang harus kekayaan dan diambil. tidak semua orang punya rumah seperti ini kata saya. Dari makanan juga banyak yang nggak pede. Apa mau dikasih tamu ini makanan kayak gini kan? Padahal luar biasa Lampung Barat ini. Nah mungkin Tuti nih nanti bisa bikin makanan yang khusus bener-bener Lampung. Ada ceritanya dong. Jadi salah satu netizen kita komen bilangin waktu itu dia tertarik sama cucok. Dia bilang ini keren nih apa ya snack dapur Khas Ciwo ini Ciwo. menonjolkan sini, makanya ditaruhnya di depan. Kemarin taruhnya di depan. Taruh di depan. Gitu. Bayangin gini nih, tadi kita dari makan, tales saja di sayur, Iya. apa namanya nanas direndang, terong direndang. Oke. Ada satu lagi, Apa tuh? jarang makan balik, gulai isau. Pisau. Oh iya tuh. Pisaunya. Isi perut Oh, ikan. isi Si perutnya ikan mas, mas. itu istri saya dulu. Heran juga pertama, kalau saya dulu terbiasa dengan makanan yang aneh-aneh nih dari kecil dulu. Ibu saya suka masakin yang aneh-aneh, isau. Nah itu tuh kalau dijual luar biasa tuh. Jadi kalau selama ini kan ada beberapa rumah makan yang katanya rumah makan Lampung, tapi kan cuman beberapa item yang dia ini kayak
apa gulai tabo, buat apa segala macam. Nah coba itu tuh bisa wah, luar biasa. Dia kan nasi padang apa rumah makan Padang itu, ususnya sapi ya jadi masukin kasih telur jadi makanan tambusu apa namanya itu. Wow. Tapi dia pede. Nah kita ini nggak pede. Harus pede ya. Itu loh. Gulai puput. Waduh. Lelumu. Itu dia suka Pakis-pakis itu ya? pakis-pakis yang dikeringin. Yes. Wow. Lelumu itu campuran ini sayur-sayur kalau pas nikahan itu. Iya. Udah kering. Pokoknya udah entah ada yamnya, ada puput nggak tahu karuan. Jadi kalau kayak di Jogja itu gudeg. Oke. Oh. Iya, campur. Persis gitu. Cuman kalau ini kan asam asin ya. Ya namanya campur-campur ya. Oke, jadi bisa apa ya? Ada satu momen yang aku tangkap dari pembicaraan kita ini. Yuk teman-teman confident, percaya diri dengan apa yang dimiliki. Ibarat katanya tuh orang Korea, orang K-pop itu mereka segitu pedenya sampai bisa menjamur ke semua. BTS itu baru loh movie videonya itu udah nyampe berapa puluh juta viewers gitu. Karena mereka sangat pede dengan kebudayaan mereka. Ya mungkin untuk awal mungkin jadi cibiran orang nih. Jadi apa itu kan. Nah kayak misalnya ini dulu kangen band. Makanya saya itu kan ejekan Melayu ya. Itu pemelayu yang keren loh padahal. Ya lebih banyak hatersnya daripada itu. Nah, makanya saya termasuk saya bukan mengidolakan juga ya. Jadi saya ngambil pelajaran lah dari situ ya. Jadi foto-foto saya itu saya kasih tulisan. Dulu awalnya kasih tulisan Eka pendek parah, di crop orang, aduh tambah sakit di-upload lagi kan gitu kan. Sekarang udah bebas lah, terserah orang mau diupload lagi serah, asal jangan dijual. Kalau dijual dia udah dapat uang dari situ, kita bisa nuntut kan. Nah kemudian percaya saja foto yang mungkin lama-lama dia diambil orang itu ya bisa jadi suatu saat akan menghasilkan uang untuk kita gitu. Saya kemarin alhamdulillah pas COVID ini ada 2 foto saya yang laku. Ya lumayan lah gitu, dari Bunda Dokter Adi itu dibeli untuk dipajang di rumahnya. Jadi bangga kita, foto kita dipajang, dibayar pula kan gitu kan. Nah, makanya dulu kangen band itu saya pulang gempa Jogja itu saya pulang sini, saya datang ke studio foto teman. Oh ini lagu apa? Ini kan mereka lagi ngedit foto sambil denger lagu. Apa ini lagu ini? Pokoknya lagu-lagu kangen band yang dulu belum rekaman dia. Dah, saya pulang ke Jogja. Saya main ke pusat perbelanjaan sambil saya beli film kamera waktu itu. Saya dengar, nah ini suaranya band yang dulu ini nih, kangen band ini kata saya. Setelah itu belas aku mencari dirimu. Setelah itu apa namanya mereka? Disaut sama Ayu Ting Ting. Kirain aku kemana? Nggak kompak. Gimana? Ya setelah itu mereka apa namanya rekaman kan booming gitu kan, artinya ya itulah apa namanya rezeki gitu kan, mungkin dari diejek orang, kemudian dibully orang, kemudian di apa namanya dicemoohkan, bukan apa namanya diambil itu tanpa izin apa di kopi retas apa plagiat pokoknya nggak karu-karuan lah. Nah jadi itu, yang penting confident. Iya, jadi itulah tadi. Akhirnya ya mereka berhasil walaupun mungkin sekarang zamannya band-nya lagi agak redup dikit ya. Walaupun ya gitu. Yes, bener banget sih. Jadi justru kita nih para pelaku seni itu paling bangga, paling seneng kalau karyanya diapresiasi. Tidak perlu yang gimana-gimana, kita tuh diapresiasi. Misalnya nih kita udah bikin vlog, bikin YouTube kayak gini ya, bikin channel gini, bikin platform kayak gini. Kalau teman-teman mau nge-share, itu kita seneng banget ya. Apalagi kalau subscribe ya. Teman-teman subscribe. Apalagi nonton yang lama sampai habis. Sampai habis, sampai dicepetin, sampai dijeda. Dan kalau bisa nontonnya nggak cepet sekali. Iya dong. Menit keberapa ini kan lucu diulang lagi setelah selesai. Itu kita seneng banget karena kita ngelakuin ini juga butuh persiapan yang matang. Iya benar banget. Mandi bunga. Kemudian yang frustasi minta ketua. Nggak bercanda saya. Yang jelas yang paling aku bisa ingat dari obrolan kita malam hari ini adalah foto itu merekam momen biasa menjadi memiliki makna.
So buat teman-teman yang suka moto dan mendapatkan momen agar maknanya dapat diresapi oleh yang lain, sebarkan dan ceritakan momen-momen tersebut kepada yang lebih luas. Oke. Udo, ada nggak pesan terakhir, bukan pesan terakhir dalam artian ya, serem ya, bukan kata-kata yang menutup perbincangan kita pada malam hari ini untuk netizen atau juga viewers yang ada di dimanapun Anda berada. Apa ya? Kayaknya udah diomongin semua. Pamungkasnya deh, singkat aja. Cuman yang pasti, apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu hobi, itu kamu berusaha untuk mencintainya dengan sepenuh hati lah gitu. Jangan main-main gitu lah. Iya. Dan sungguh-sungguh menjalankannya gitu. Jangan ini gitu. Jangan setengah-setengah dan jangan cuman karena ikut-ikutan gitu ya. Jadi memang harus sungguh-sungguh lah gitu. Sungguh-sungguh dan dicintai dan ikhlas untuk mencintainya lah gitu. Ikhlas untuk mencintai. Sesuatu yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati yang lain. Terima kasih banyak Udo Eka sudah mau berbagi waktu dengan kami, sudah banyak cerita dan tentunya pembelajaran yang sangat bermakna. Cuman ini saya pengen dengar suaranya Tutur. Harus. Sariawan. Ini ngomongnya lagi cadel. Biasa di belakang dapur kita suka gibah. Yang pertama kali kena azab dia menangis membayangkan. Ntar sebelum ditutup juga. Jadi seperti ini sebenarnya acara-acara seperti ini memang luar biasa nih. Zaman saya dulu pulang itu yang punya hobi foto tuh dikit tuh. Jadi untuk sharing ke orang tuh luar biasa. Nah ini udah ada tempat sharing untuk bisa mencurahkan isi hati, kemudian saling sharing ini luar biasa. Di Liwa udah mulai banyak, apalagi tempat-tempat nongkrong udah luar biasa banyak gitu kan. Jadi ini memang salah satu budaya yang harus sering gitu, karena orang dari sharing, dari ngobrol inilah dapat ide gitu. Kalau didiemin aja, aduh kepala saya kadang dialognya bingung pribadi gitu ya. Jadi ini harus mesti dilanjutin nih. Jadi teman-teman yang ini dukung nih biar terus maju, biar semangat, tutut dan biar semangat. Ya ini memang ya luar biasa gitu. Saya juga di YouTube saya walaupun belum sebagus ini, saya berusaha untuk berbincang-bincang sama teman-teman yang baru pulang dari Liwa, ngapa dia harus pulang dan seterusnya, itu memang untuk ngobrol gitu. Karena ada saya loh gitu. Iya. Jadi bintang tamunya Mama gantian sekarang. Bintang tamunya udah Eka ini juga ini ya, yang baru pulang, yang udah lama pulang ini nggak di ini tamunya. Enggak, soalnya kadang-kadang mau mengundang itu honornya belum ada. Ya artinya berbincang-bincang seperti ini sangat menarik dan sangat positif, karena itu akan saling mengisi gitu. Mungkin saya banyak yang saya terima dari Tuti dan Tum ini, kemudian seperti itu. Jadi saling sharing, kemudian juga penonton-penonton seperti itu. Ya. Itulah nanti kebanyakan lagi udah tutup aja. Kalau orang yang mau sharing itu terbukti ya. Sharingnya luar biasa ya. Oke, baiklah teman-teman semua viewers dan juga netizen dimanapun Anda berada. Akhirnya kita berjumpa lagi di sesi 6 ini dan kita banyak sekali bercerita dan tentunya mendapatkan banyak sekali insight yang kita rasakan. Makasih banyak sekali lagi Udo ya. Untuk semuanya, untuk waktunya, untuk pembelajarannya, untuk berbaginya. Dan kami bertiga, Tuti, Tutut dan juga Tum, berterima kasih banget buat kalian yang udah setia sama kita sampai dengan lu berisik banget ya, besok di luar aja ya. Pasti ya, sampai gosok begitu. Gua tau gak sebelum ke situ gosok, abrek sampai telat ke sini ya. Maaf netizen, burung Mama Endang tuh berisik. Burung Mama Endang bisa dilepas. Nah, maksud gue bisa dilepas dari tempat biasanya ke tempat yang baru. Iya, boleh. Oke, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, pengen kasih masukan, pengen ngasih apapun itu, pengen tanya beli lampu baru kita di mana? Sama ini juga beli di mana? Beli juga. Beli jucor juga. Kue kita baru loh, kembang goyangnya baru. Ya dari 6 baru ini nih ada. Oke, daripada panjang, makasih banget buat semuanya. Jangan lupa share kalau ini ada manfaatnya, dan jangan lupa doakan kami agar terus semangat biar kalian juga selalu mendapatkan sesuatu yang baru dan baru lagi dari channel ini, dan kalian bisa menyaksikan terus Dapur Ciwa ke station selanjutnya.
Udah ya kita tutup aja ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi